Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Noval. Di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan pada nervi cranialis Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sini ya. Bapak Isobar, Bapak bersedia? Silahkan kita persiapan, Pak. Saya akan cuci tangan dulu. Baik, Pak. Saya mulai dari pemeriksaan yang pertama, ya, Pak. Saya mulai dari nervus 3, yaitu nervus trochlearis. Di sini pertama saya akan melakukan pemeriksaan tosis. Bapak silakan bisa melihat ke atas, Pak, matanya bisa melihat ke atas. Kita amati. Cukup, Pak. Jika ada kerutan di dahi, maka kemungkinan ada kelumpuhan di otot levator palpebra. Normalnya jika tidak ada kelumpuhan di situ, maka pasien dapat melihat ke atas tanpa dahinya berkerut. Baik, Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari arah gerak mata. Nanti untuk nerf di sini kita juga bisa menilai dari nervus 4 dan 6 sekalian, tapi di sini saya akan melakukan di nervus 3-nya saja. Kita lakukan gerakan mengikuti jari ke atas, medial, dan ke bawah. Silakan bisa diikuti jari saya, atas, lalu ke medial, dan ke bawah. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada pupil. Bisa, Pak, saya amati pupil. Kita amati diameter pupil, perbandingan kanan dan kiri umumnya sama, dan perbedaan kanan dan kiri maksimal di bawah dari 1 mm atau kurang dari 1 mm, atau maksimal kalau sudah lebih dari 1 mm maka itu tidak normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari respon pupil. Pertama yang respon pupil langsung, pasentri di salah satu mata. Respon pupilnya terjadi miosis atau pupilnya mengecil. Selanjutnya kita amati secara tidak langsung. Kita lihat ketika kita sentri di sebelah sini, pupil sebelahnya akan begitu juga. Ya, baik, cukup. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari tes konvergensi. Bisa diikuti ya, Pak, jari saya. Matanya bisa melihat ke jari saya, maksudnya, Pak. Saya lihat ya, Pak. Kita lakukan tes konvergensi. Ya, tes konvergensinya normal ya, pasien bisa mengikuti dari gerakan jari. Selanjutnya kita bisa pandangannya ke depan, Pak. Saya cek dari strabismus pasien, strabismus divergen, ya negatif ya. Normalnya pasien jika mengalami strabismus yang divergen, maka pasien matanya akan condong ke arah lateral atau ke arah temporal. Selanjutnya saya mungkin Bapak kita lakukan pengecekan apakah ada diplopia pada pasien. Bapak pandangannya ada bayangan atau tampak seperti dua gitu, Pak? Tidak ya, baik, diplopia negatif. Jika diplopia positif tanpa disertai strabismus, maka gangguannya itu ringan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di nervus 4 atau nervus trochlearis. Pertama, saya lakukan dari gerakan mata. Kita bisa mengikuti jari saya, Pak. Gerakan mata ke arah bawah medial. Baik, bisa nervus trochlearis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari tes strabismus yang tadi kan divergen. Kalau sekarang kita lakukan strabismus yang konvergen. Kita amati dari bola mata pasien. Jika strabismus konvergen positif, maka bola mata akan mengarah ke arah nasal. Baik, selanjutnya juga ada tes diplopia. Tadi sudah dilakukan di pemeriksaan yang nervus 3. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di nervus yang ke-6, yaitu nervus abducens. Kita bisa menyuruh pasien lihat jari saya, Pak, melihat ke arah lateral. Baik, normal. Selanjutnya juga ada tes strabismus yang konvergen seperti tadi sudah dilakukan, dan juga ada diplopia. Baik, Pak, untuk pemeriksaan nervus 3
4 dan 6 sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus yang selanjutnya, yaitu nervus 7 atau nervus facialis. Bapak bisa silakan dahinya dikerutkan, Pak. Ya, normal kedua dahi bisa berkerut. Jika ada salah satu kelumpuhan di saraf wajah, maka ada salah satu dahi yang dapat berkerut. Selanjutnya bisa dikedip-kedipkan matanya. Ya, kedua mata bisa mengedip, lalu bisa dipejamkan matanya. Tak amati juga ketika memejamkan mata, adakah salah satu sisi mata yang tidak dapat terpejam sempurna, dan juga ketika tadi berkedip-kedip juga kita amati apakah di salah satu mata ada yang tertinggal atau kedipannya lambat. Baik, selanjutnya saya akan amati dari adakah lipatan nasolabial. Jika ada bagian yang lumpuh, biasanya di lipatan nasolabial tidak akan terbentuk lipatan. Selanjutnya saya lihat dari sudut bibirnya juga, sudut bibirnya terbentuk ya, jadi di sini tidak ada kelumpuhan. Selanjutnya bisa coba meringis, Pak. Ya, kedua sisi bisa meringis. Bisa tersenyum, Pak. Senyum. Baik, bisa tersenyum keduanya, tidak ada bagian yang tertinggal. Coba bisa gerakan meniup, Pak. Meniup. Bisa gerakan bersiul. Ya, jika ada kelainan maka pasien tidak akan bisa bersiul. Pipinya bisa digembungkan juga, Pak. Ya, pipi bisa bergembung keduanya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di 2/3 anterior lidah, Bapak. Jadi nanti lidah Bapak akan saya tetesi suatu cairan. Nanti Bapak bisa tunjuk rasa mana yang dirasakan ya, Pak. Bisa dijujurkan lidahnya, saya tetesi cairan. Silakan, Pak, rasa mana? Ya, asam ya, Pak. Baik, benar. Selanjutnya lagi rasa apa, Pak? Pahit. Pak, fungsi lidah normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari nervus yang ke-12, yaitu nervus hipoglossus. Pertama, Bapak coba bisa dijulurkan, Pak, lidahnya lebih panjang lagi. Baik, Pak, cukup. Pada pengamatan ini, ketika menjulurkan lidah kita bisa mengamati beberapa hal. Yang pertama, kita lihat adakah deviasi dari lidahnya, apakah lidahnya lurus atau bengkok. Biasanya kalau terjadi kelumpuhan, maka lidahnya akan bengkok ke arah bagian yang lumpuh, karena otot yang sehat dapat mendorong dan otot yang tidak sehat tidak dapat mendorong lidah, sehingga lidah akan bengkok ke arah yang lumpuh. Selanjutnya juga ketika menjulurkan lidah juga kita amati apakah lidahnya terjadi tremor atau getaran pada lidahnya, getaran halus. Selanjutnya juga kita perhatikan adakah atrofi lidah. Biasanya kalau ada lesi di perifer, maka atrofi lidah akan lebih nampak. Tapi jika ada lesi atau kelainan di bagian sentral, maka atrofi lidahnya tidak terlalu tampak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan artikulasi atau kejelasan bicara. Bapak bisa bicara 1-2-1-2. 1-2-1-2. Ya, baik, ini tes artikulasi, pasien dapat berbicara dengan jelas, jadi tidak ada kelumpuhan pada lidah. Selanjutnya kita lihat dari tes fasikulasi, bisa dijulurkan lagi, Pak, lidahnya. Ya, kita lihat apakah ada kejutan halus pada lidah, kejutan halus yang cepat pada lidah. Selanjutnya Bapak lidahnya bisa didorongkan ke pipi. Kita nilai kekuatan lidahnya. Baik, Pak, sudah cukup untuk beberapa pemeriksaan nervi cranialis tadi. Mungkin ada yang ditanyakan, Pak, dari pemeriksaan? Baik, Pak, jika tidak ada yang ditanyakan, pemeriksaannya sudah cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.